Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah berdiskusi ya dan telah membagi kelompok, maka hari ini kita akan menampilkan suatu materi pada IHT kita, yaitunya tentang memahami profil pelajar Pancasila. Itu untuk SMP Pembangunan Laboratorium UNP. Ya, disajikan hari Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021. Oke, kalau berbicara memahami tentang profil pelajar Pancasila, tentu kita harus tahu dulu apa itu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Nah, jadi pelajaran yang memiliki kompetensi global, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah ya yang dikatakan dengan pengertian profil Pancasila. Lalu, apa itu dikatakan dengan profil pelajar Pancasila? Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di suatu pendidikan. Jadi profil pelajar Pancasila itu dirancang untuk menjawab suatu pertanyaan yang sangat besar. Pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang diinginkan atau yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Ya. Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi pernyataan ini sebetulnya berkaitan dengan yang pertama kompetensi untuk menjadikan warga negara Indonesia yang demokratis, yang kedua untuk menjadikan manusia yang unggul dan produktif di abad yang ke-21. Maka dalam hal ini peserta didik di Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, sekarang masuk kepada profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Jadi keenamnya itu saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya mewujudkan profil Pancasila, pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan perkembangan daripada keenam dimensi tersebut. Apa saja keenam itu dimensi tersebut? Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, jadi yang pertama itu artinya religi. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Nah, inilah profil pelajar Pancasila itu. Jadi, dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila itu sebetulnya tidak hanya terfokus pada kemampuan kognitif saja, tapi juga sikap atau perilaku yang sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus sebagai warga Indonesia. Ya. Jadi menurut saya sebetulnya program ini adalah untuk memperkuat program penguatan pendidikan karakter PPK namanya dulu, ya, yang telah digulirkan sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017, yaitunya tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, jadi dari penjelasan apa yang sudah digambarkan di atas, itu menggambarkan posisi dan fungsi profil dari pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai yang pertama tujuannya kepanjang. Jadi sebenarnya untuk sebagai tujuannya kepanjang itu segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Yang ketiga, sebagai benang merah
yang menentukan segala praktek dan yang dialami di sekolah. Nah, ya. Nah, sekarang kita akan masuk membahas profil pelajar Pancasila itu satu persatu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Artinya apa? Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan, ya, Sang Khalik, pencipta alam semesta, dan dia juga memahami ajaran agama serta kepercayaannya serta menerapkannya pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa saja elemen kunci dari beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu? Yang pertama, akhlak beragama. Jadi beragama itu juga kita butuh akhlak, ya. Karena yang kedua, akhlak pribadi. Jadi setiap orang memiliki akhlak karakter yang baik sehingga bisa disenangi, disukai dan lain sebagainya. Yang ketiga, akhlak kepada manusia, ya sesama orang lain, sesama manusia. Jadi istilahnya hablum minannas. Ketika hubungan kita baik dengan manusia, ketika hubungan kita baik dengan orang lain, maka apapun aktivitas, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, maka akan membawa kepada jalan kemudahan. Yang keempat, yaitunya akhlak kepada alam. Apakah itu kepada tumbuh-tumbuhan, apakah itu kepada hewan dan lain sebagainya, itu juga kita membutuhkan akhlak, ya, karena mereka juga termasuk ciptaan Tuhan, makhluk Allah. Nah, yang kelima, akhlak bernegara, berbangsa dan bernegara sebagainya. Nah, itu yang pertama, profil daripada Pancasila tadi, ya. Nah, sekarang yang kedua yaitunya profil pelajar Pancasila itu berkebinekaan global. Apa artinya? Pelajar Indonesia itu mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, ya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Ya, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai, ya, dan berkemungkinan terbentuknya budaya-budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa lainnya. Jadi apapun budaya yang ada maka kita hormati, ya, selagi kebudayaan tersebut tidak melanggar aturan. Nah, sekarang apa saja elemen kunci kebinekaan global itu? Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Apapun budaya itu kita kenal, kita paham, kita tahu. Yang kedua, kemampuan komunikasi dalam berinteraksi dengan sesama. Ya. Kemudian yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi bagaimanapun ragam bentuk kebudayaan yang ada di negeri kita, di daerah kita, nah, ya, itulah tanda-tanda kebudayaan kita. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila itu yaitunya gotong royong. Nah, apa artinya? Pelajar Indonesia itu memiliki kemampuan gotong royong, yaitunya kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, ya, dengan sukarela. Agar apa? Agar kegiatan yang dikerjakan itu dapat berjalan dengan lancar, kemudian mudah dilaksanakan, kemudian ringan. Artinya apa? Sesuatu pekerjaan, bagaimanapun beratnya pekerjaan itu, ketika kita melakukan bersama-sama, maka pekerjaan itu akan terjadi mudah. Ketika pekerjaan itu sulit, akan menjadi mudah. Ketika pekerjaan itu berat, maka akan menjadi ringan. Bagaimana? Kalau dilakukan dengan secara bersama-sama. Nah, apa saja elemen kunci gotong royong dari profil Pancasila yang ketiga ini? Yang pertama, kolaborasi, ya, kerjasama dengan orang lain. Yang kedua, kepedulian, ya, tidak cuek. Artinya apa yang dirasakan orang lain kita ikut merasakan, atau bisa juga dikatakan dengan empati. Kemudian yang ketiga adalah berbagi,
Ya, itu namanya gotong royong. Nah, sekarang yang keempat, profil dari pelajar Pancasila yang keempat itu yaitunya mandiri. Artinya apa? Pelajar Indonesia itu merupakan pelajar yang mandiri. Apa itu pelajar mandiri? Yaitunya pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil pelajarannya. Apa yang sudah dilakukannya, apa proses yang dilakukannya, dia harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Harus mendapatkan hasil yang lebih baik sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Nah, kalau begitu apa elemen kunci dari profil Pancasila yang keempat dari Mandiri ini? Yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, relugasi diri. Ya. Nah, sekarang masuk yang kelima, profil pelajar Pancasila yang kelima, yaitunya bernalar kritis. Ya, apa artinya? Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Jadi membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasinya, kemudian menyimpulkannya dan sebagainya. Nah, inilah profil pelajar Pancasila yang kelima, bernalar kritis itu. Dia kreatif, aktif dan kreatif. Nah, apa elemen kunci dari bernalar kritis itu? Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan yang ada. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksikan pemikiran dan proses pemikiran. Yang kelima, mengambil keputusan. Jadi ambillah keputusan setelah melakukan ya penalaran kritis yang dilakukan tersebut. Nah, sekarang yang keenam, apa tuh profil dari pelajar Pancasila yang keenam? Yaitunya kreatif, aktif dan kreatif. Artinya apa? Pelajar yang kreatif artinya mampu memodifikasi, ya, menghasilkan sesuatu yang original, ya, bermakna, bermanfaat, ada dampaknya, ada kegunaannya. Nah, jadi orang yang kreatif, aktif dan kreatif, dia mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik itu untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, sekarang apa elemen kunci kreatif itu? Yang pertama, menghasilkan gagasan yang original seperti tadi, ya. Yang kedua, apalagi menghasilkan karya dan tindakan yang original. Ya, nah, jadi itulah sekelumit profil pelajar Pancasila. Jadi nanti hendaknya dimanapun kita berada, terutama di sekolah kita masing-masing, kita bisa menerapkan 6 profil dari pelajar Pancasila ini di dalam lingkungan kependidikan kita. Semoga bermanfaat. Nah, sekarang silakan kita diskusikan bersama-sama apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tambah, dan sebagainya. Mari kita masuk kepada sesi selanjutnya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.